Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Tantoro, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 24, kelompok 4 dengan nomor NDH 40. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu kinerja sesuai tupoksi. Mari simak penjelasannya. Dalam analisis isu kinerja sesuai tupoksi, terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu pra-analisis. Pra-analisis adalah sebuah identifikasi beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Yang kedua, teknis lapisan isu. Menemukan prioritas isu yang harus diatasi. Pada kali ini saya menggunakan USG. Yang ketiga, analisis akar masalah, yaitu saya menggunakan metode Fishbone. Dan yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah. Pada tahap ini saya menggunakan metode SWOT. Kita masuk yang pertama, yaitu pra-analisis. Pada tahap ini saya mengidentifikasi isu atau masalah yang ada pada tempat kerja saya. Adapun isu yang saya temukan di antaranya, yang pertama, arsip surat masuk keluar belum terdigitalisasi. Yang kedua, belum optimalnya media informasi. Yang ketiga, buku tamu masih menulis manual di buku. Dan yang keempat, setiap PC atau personal komputer belum dilengkapi dengan UPS. Memasuki tahap yang kedua, yaitu teknik tapisan isu, yaitu menggunakan metode USG untuk menemukan isu yang prioritas yang harus diatasi. Rentang skor USG yang saya pakai antara 1 sampai dengan 5. Sedangkan pengertian USG yaitu yang pertama, urgency adalah seberapa mendesak suatu isu atau masalah harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu atau masalah harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, growth atau seberapa besar kemungkinan memburuk isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Setelah saya identifikasi beberapa masalah tersebut, ditemukan satu isu atau masalah yang jadi prioritas, yaitu pada poin 3, buku tamu masih menulis manual di buku. Memasuki tahapan yang ketiga, yaitu analisis akar masalah. Dengan menggunakan Fishbone. Fishbone adalah sebuah metode yang dipakai untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Adapun sebab yang mengakibatkan buku tamu masih menulis manual di buku, yaitu yang pertama, man atau tenaga kerja. Di sini ada pertama, keterbatasan jumlah tim teknis pranata komputer. Yang kedua, keterbatasan personel OPD yang memahami teknologi. Dan yang kedua adalah material atau bahan. Yang pertama, belum adanya aplikasi untuk mengelola buku tamu. Yang kedua, spesifikasi PC atau personal komputer yang masih rendah. Selanjutnya, metode di sini terbiasa dengan penulisan buku tamu yang masih manual. Dan yang keempat adalah milieu atau lingkungan. Belum adanya motivasi tentang penggunaan teknologi, sehingga mengakibatkan buku tamu masih manual menulis di buku. Selanjutnya memasuki tahapan yang keempat, yaitu alternatif pemecahan masalah. Pada tahap ini saya menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan. SWOT yang S adalah strength, artinya kekuatan, W weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan yang T adalah threat atau ancaman. Strength
yang saya temukan adalah pengguna atau tamu banyak yang mempunyai akun Google. Ini sebagai kekuatan. Kemudian pengguna atau tamu sudah menggunakan handphone berbasis Android atau iOS. Yang selanjutnya adalah kelemahan, kurangnya memahami cara menggunakan Google Form. Yang kedua, kelemahannya adalah jaringan yang bisa saja lambat atau down. Selanjutnya, kesempatan, opportunity, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan hampir setiap hari ada tamu. Kemudian ancaman atau threat, penyimpanan terbatas jika dipakai dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya adalah buku tamu masih menulis manual di buku. Penyebabnya kurang mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi baru. Alternatif penyelesaiannya membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi menggunakan Google Form dan Google Drive. Tahapan setiap alternatif: yang pertama, persiapan, mencari informasi terkait isian buku tamu dan memulai mendesain di Google Form. Pelaksanaan, memastikan buku tamu dengan menggunakan teknologi dapat berjalan dengan lancar. Tindak lanjut, jika ada masalah akan didiskusikan dengan rekan kerja yang lain. Hasil yang diharapkan, buku tamu yang tertata datanya dan tidak menyebabkan arsip hilang. Dan para pihak adalah bagian pengadaan barang jasa, SKPD terkait yang sering menjadi tamu, penyedia atau kontraktor, dan konsultan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.